selamat dulu baru Baru sukses. sukses. Ya, Saya ya. diem, ya Allah ini maknanya dalam banget itu. Mm-mm. Terus ibu saya ngomong lagi, iya itu banyak orang sukses tapi nggak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel yang cerdas menggerakkan. Dan alhamdulillah pada Ramadan 1442 Hijriah dengan semangat kebaikan tanpa batas, saya ditemani oleh seorang public figure ya, yang sudah mewarnai banyak media platform yang ada di tanah air, terutama layar kaca kita semua, yaitu Mas Kholidi. Apa kabar Mas Kholidi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah Mas Solidi sudah berkenan hadir dan kita akan bincang dari yang ringan dulu. By the way, dulu Mas Solidi kebayang nggak sih waktu kecil itu akan menjadi seorang yang menjadi public figure gitu? Terus sekarang dengan menjadi seorang aktor berkembang kemampuannya sampai menjadi sutradara gitu ya. Nah itu waktu kecil apa yang kebayang dan dilakuin oleh Mas Kholidi? Ya kalau kebayang tentunya ketika masih kecil belum ada bayangan ya untuk jadi public figure, artis atau aktor. Tapi prosesnya itu ada yang berhubungan, ada berkesinambungan, yaitu waktu TK, saya kan TK di madrasah ya, TK SD di madrasah di Bangil, Jawa Timur, itu ada yang namanya ketika lulus TK ya, acara wisuda anak TK lah ya, itu kan ada fashion show busana muslim. Nah itu saya didukung oleh ibu saya, udah ikut aja, ikut dibikinin kostum sendiri, sepatu dihias oleh ibu saya, ternyata saya menang. Oh Masya Allah ya. Terpilih jadi kostum terbaik lah gitu kan, ya di catwalk itu lucu katanya. Nah kemudian di SD ya, kelas 4 SD saya kursus bahasa Inggris di luar. Terus guru bahasa Inggris saya bilang, ini ada lomba fashion show nih, ikut ya Lydia. Ya udah Bu, saya sampaikan ke orang tua saya dulu. Ternyata sama ibu saya dibilang, wah ayo ikut yuk, ibu bikinin baju, ibu siapin semuanya, nanti tinggal ikut. Waktu itu pendaftaran hanya 50.000, saya masih ingat banget kan. Ikut ya, itu tahun 98 ya. Ikut. Ibu saya bilang kalau dulu zamannya mas-mas kamu tuh ada lomba fashion show juga ibu ikutin, zaman dulu belum ada. Sekarang ikut aja. Saya awalnya iseng ya, dan ternyata ikut itu juara. Oh Masya Allah ya. Perlombaan kedua kali gitu kan. Saya tahu rasanya di panggung seperti apa, dilihat orang banyak. Saya bilang kepada ibu abah saya, "Bah, ibu, abah udah nggak usah ikut lagi, udah pernah gitu, aku malu," saya bilang gitu kan. Juara lomba fashion show itu malu kan. Buat saya ngerasa malu kan di catwalk gitu. Terus sama ibu saya didaftarin aja, ibu pokoknya udah bayar. Terus saya sempat ngambek masuk kamar, wah udah didaftarin, sebenarnya aku malu mau ikut lagi, tapi kapan lagi ya bisa nyenengin orang tua. Nah sudah kepikir nyenengin ya. Jadi mungkin saya waktu itu anak SD yang tingkat kedewasaannya mungkin lebih dewasa dari usia saya. Ya udah deh ikut, kapan lagi nyenengin orang tua. Poinnya itu. Akhirnya ikut lagi juara ya. Jadi yang lomba pertama itu ikut juara, dapat piala, naik becak, masih ingat banget saya naik becak sama ibu saya gitu kan. Seneng banget lah gitu kan, pegang piala. Sampai-sampai di rumah itu saya mainin terus, pulang sekolah saya puter-puter pialanya sampai sempet copot lah ya. Nah itu salah satu apa istilahnya titik perjalanan saya. Nah SMP kelas 2 ketika saya waktu itu usia ya 12-an tahun ya, 13-an tahun lah. Ada teman saya ngirimin foto saya ke sebuah majalah, yaitu Aneka Yes ya, Cover Boy gitu kan. Betul. Teman saya ngirim berkali-kali nggak dipanggil. Foto saya dikirimin sama dia. Saya langsung dipanggil ke Jakarta. Gitu kan. Jadi waktu itu ada beberapa kategori unggulan, ternyata saya lolos, dipanggil lagi final. Itu final, ternyata saya juara The Best Catwalk. Saya di angkatan ada pemain sinetron namanya Lucky Perdana. Saya yang juara, Lucky nggak juara. Saya waktu itu udah ditawarin sinetron. Ayo, ada sebuah agensi besar, agensi nyediain tempat tinggal, mobil.
buat saya main sinetron. Tapi saya nggak mau pindah. Saya waktu itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya nggak mau pindah. Saya bilang saya pengen nyelesain sekolah dulu di kampung. Ntar pindah ke Jakarta, saya lagi nikmatnya gitu kan di kampung. Akhirnya lulus SMP saya baru pindah ke Jakarta. Gitu kan. Tinggal di Jakarta, numpang sama saudara di Gang Kecil di Kalibata. Saya sekolah di SMA 55 di Jakarta. Nah, di situ ternyata dengan kurikulum yang ada di Jakarta, waktu saya udah full day. Senin sampai Jumat kurikulum KBK, Senin sampai Jumat sekolah, Sabtu Minggu udah libur. Jadi sekolahnya sampai sore kan. Jadi nggak sempat ngapa-ngapain, casting apa enggak. Jadi selama SMA di Jakarta ya sekolah aja gitu kan. Tapi saya fokus sekolah. Alhamdulillah di dunia akademik saya juga punya prestasi selain ranking ya. Saya itu pernah mewakili SMA 55 tuh Olimpiade Biologi. Oh, Masya Allah. Di SMA 70 ya, di Bulungan. Jadi saya mewakili lah gitu kan SMA. Jadi tapi ya selama di Jakarta, saya merantau dari usia 14 tahun, anak SMP lulus sekolah di Jakarta. Ya awal-awalnya nangis-nangis lah. Ya, betul, gitu kan. Bisa sama orang tua, saya orangnya homesick ya, suka di rumah gitu kan. Istilahnya orangnya anak rumahan banget lah. Lebih suka di rumah dari dulu ya. Terus SMA di Jakarta 2 minggu pertama ya nangis-nangis saya. Padahal 1 bulan ibu abah saya udah dampingin saya tuh di Jakarta, nemenin gini-gini. Terus pas pulang saya nangis-nangis terus. Ya, kangen. Ya, selain kangen ada momen yang ini ya, momen yang di rumah itu yang nggak bisa tergantikan. Apa itu? Setiap maghrib. Jadi di musola, di rumah saya itu ada musola di kampung saya. Abah ibu saya ketika bikin rumah selalu ada musola kecil. Itu setiap maghrib selalu kita semua berjamaah. Abah ibu saya, kakak saya 2, laki-laki semuanya. Dan kita nggak turun dari musola itu sampai habis sisa. Jadi setelah abah mimpin sholat, terus dzikir, terus berdoa, terus kayak brainstorming, abah saya tuh nanya, Holidi tadi di sekolah gimana aku sekolahnya, gitu kan, cerita-cerita kakak saya gini. Habis sisa baru kita turun dari musola melakukan aktivitas masing-masing. Saya belajar lah, kakak saya ini itu. Nah, momen setiap maghrib itu saya bikin nangis. Itu yang apa dirindukan gitu ya. Nggak ada di Jakarta itu. Nggak ada di Jakarta. 2 minggu, tapi 2 minggu saya harus bangkit nih. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, Holidi, kamu kalau gini terus kamu nggak akan sukses di Jakarta. Kamu harus lawan, kamu harus tebus nih penderitaan kamu, rindu orang tua, rindu kampung halaman. Move untuk on mencapai, harus move on gitu kan. Dan saya mulai bangkit tuh di situ kan. Dan lulus SMA, alhamdulillah ikut audisi film Ketika Cinta Bertasbih, keterima dari 7.000 orang lebih ya. Saya alhamdulillah keterima ya di tes ngaji, tes hafalan Al-Quran, tes acting bahasa Arab bahkan. Sama Ustadz itu. Ustadz Habibur Rahman Al-Sirazi penulisnya, Om Deddy Miswar, Om Deddy Petet ya, terus ada Bunda Neno Warisman juga, ada pada Nisa Pawilan produsernya itu ikut ngetes. 9 kota besar ngadain audisi di Indonesia, 1 negara di Mesir. Yang ikut 7.000 orang lebih. Dari data yang ada dari PH-nya Sinemat waktu itu masih di RCTI dengan kerjasama dengan RCTI. Ya. Nah ini yang menarik Mas Holidi, kisah Mas Holidi sendiri yang kemudian punya kemampuan move on ya. Nah itu bagaimana dulu orang tua mendidik Mas Holidi? Karena dalam satu sisi sudah ada tampaknya bakat-bakat. Ya, bakat-bakat yang pada akhirnya terbukti gitu ya. Sampai ke Aneka Yas waktu itu, Aneka Yas memang tuh lagi top-topnya, populer ya, paling populer seluruh Indonesia, bacaan anak-anak remaja waktu itu kan. Betul. Nah, tapi Mas Holidi saya lihat di sebuah penuturan di Kelantan ya, Malaysia. Itu Mas Holidi punya ungkapan bahwa saya tidak menikah kecuali dengan pilihan ibu saya. Nah, betul. Apa sih yang ditanamkan oleh kedua orang tua? Karena kalau anak-anak sekarang kan orang tua kadang Masya Allah kurang mendapat posisi yang seharusnya. Ya. Karena begini, saya merasa ya, saya sukses jadi public figure, jadi artis, jadi aktor di Indonesia itu bukan karena saya hebat sama sekali. Saya terpilih dari 7.000 orang audisi film Ketika Cinta Bertasbih yang begitu ketat. Anak-anak dari mahasiswa Al-Azhar Kairo yang asli pun juga ikut ibaratnya untuk memperebutkan peran Khairul Azam, peran utama yang kuliah di Kairo. Itu saya merasa bukan karena saya hebat, tapi karena innamal a'malu binniyat. Karena sebuah niat. Niat saya waktu itu birrul Allah birrul walidain, ridho Allah ridho orang tua. Jadi waktu itu saya ikut audisi itu saya niatkan untuk membahagiakan orang tua. Ya Allah, saya pengen ikut audisi ini
bermain di film Islami, film Ketika Cinta Bertasbih, untuk membahagiakan orang tua. Saya ingin orang tua saya itu nangis karena bahagia karena prestasi anaknya, bukan nangis karena masalah-masalah anaknya. Kan ada orang tua dibikin nangis anaknya karena masalah-masalah, dipanggil kepala sekolah. Nah itu saya nggak mau. Saya pengen orang tua saya itu nangis karena bahagia lihat anaknya berprestasi, nangis bahagia. Dan itu saya niatkan ya. Terus kemudian niat saya ya pasti berdakwah ya. Betul. Ternyata saya merasa diperlancar oleh Allah ketika proses audisi. Saya nggak ngerasa saingan dengan 7.000 orang teman-teman saya lainnya yang ikut audisi. Saya nothing tulus saja. Saya yakin yang terpilih insya Allah yang terbaik. Jadi nggak ada saingan pengen menang, pengen ngalahin ini itu sama. Saya nothing tulus saja. Tapi ternyata dengan niat yang seperti itu, lillahi ta'ala, malah diperlancar dari 7.000 diseleksi lagi sampai terpilih live di RCTI. Waktu itu Ramadan juga. Di tahun 2008 ya audisinya itu saya yang kepilih final ya, yang milih Om Deddy Miswar, Om Deddy Petet, penulisnya Ustaz Habibur Rahman Razi itu kan. Jadi saya kalau ditanya orang tua saya menanamkan apa kepada saya, semua bermula dari abah saya nasihatin saya. Apa itu Mas? Abah saya bilang begini, abah ini bisa jadi manajer di perusahaan farmasi Jepang. Namanya PT Meiji Indonesia yang bikin permen Troches buat tenggorokan itu kan. Abah saya itu manajer. Abah saya bilang, ini kan abah berbakti sama orang tua. Gitu kan. Abah itu anak yang paling berusaha berbakti pada orang tua. Abah itu dari kecil lihat kalau di dapur ada cucian piring kotor gitu, abah bantu ibunya, mbah saya gitu bantu. Terus pernah kecil itu katanya pernah sekolah ambil jualan kue, uangnya dikasih ke ibunya. Terus abah saya berprestasi dari kecil udah ranking 1 terus sampai sekolah dibiayain oleh negara gitu kan. Itu abah saya. Kemudian abah tuh merasa banyak dapat keberuntungan itu karena berbakti sama orang tua. Karirnya cepat sekali. Tahun 80-an abah saya udah dikirim ke Korea Selatan, ke Jepang. Itu luar biasa gitu kan. Terus bisa menghajikan orang tuanya, bisa membangunkan rumah orang tua, itu karena berbakti sama orang tua. Nah, itu yang berusaha saya copy paste. Sebenarnya cuma copy paste doang. Ternyata betul. Ya, birrul walidain ya. Itu orang tua ternyata itu benar-benar real ya. Jadi saya kalau ngisi kajian seluruh Indonesia dalam artian keliling seluruh Indonesia ya, di masjid-masjid, di musola, di kampus-kampus ya, di instansi pemerintahan, di teman-teman mahasiswa. Ketika ditanya kunci suksesnya apa, saya bilang ya itu birrul walidain, ridho orang tua. Saya kasih resep rahasia, silakan Anda berbakti kepada orang tua Anda niatkan untuk membahagiakan orang tua Anda, insya Allah keajaiban selalu ada. Masya Allah, luar biasa. Dan itu memang saya rasakan sendiri, silakan buktikan sendiri. Saya merasa saya nggak punya kekuatan apa-apa, rezeki saya alhamdulillah ada aja ya, rezeki lancar ya. Dan saya berkarir di dunia entertainment itu udah lebih dari 10 tahun kan dari 2008, sekarang udah 2021. Dulu awal saya berkarir di dunia entertainment, artis senior, orang-orang sineas senior, sinematografi di lokasi syuting ngomong gini, Holiday, kamu kan baru jadi artis nih. Tolak ukur artis itu sukses atau tidak itu 5 tahun. Oh gitu ya Pak? Gitu. Iya, 5 tahun. Ada artis satu tahun doang ngetop habis itu hilang. Ada yang 2 tahun ngetop hilang. Ada 3 tahun ngetop hilang. Tapi kalau kamu bisa 5 tahun lebih kamu masih berada di TV, di dunia entertainment, berarti kamu sukses. Gitu kan. Dan alhamdulillah dari 2008 sekarang 2021 saya masih main sinetron, sekarang lagi syuting judul baru ya. Insya Allah akan tayang di SCTV ya, PH Cinemark, dan masih nge-host di SCTV juga, pegang program religi, masih ada tawaran film, dan sekarang mengembangkan saya menjadi sutradara. Alhamdulillah itu kan. Bukan karena saya hebat lagi, tapi karena doa orang tua, ridho orang tua. Ada juga ketaatan pada Tuhan untuk bersyukur pada orang tua itu ya. Pasti. Tapi satu yang bikin penasaran, kesannya terhadap Ibu Mas Walidi seperti apa? Ini kayaknya menarik bagi anak-anak milenial, generasi X, Y gitu kan sekarang. Ya ibu buat saya itu obat ya. Obat. Contoh begini ya. Saya lagi ada masalah ini. Telepon ibu saya, dengar suaranya aja udah mengobati. Gitu kan. Terus minta nasihat ya. Terus berikutnya ibu itu
selalu menyembuhkan luka ya. Obat itu ada yang membuat kita makin sehat gitu kan. Betul. Ada juga yang menyembuhkan luka. Jadi ibu buat saya itu dua-duanya, menyembuhkan luka dan membuat kita makin semangat hidup. Terus berikutnya ada lagi tempat jalan keluar ya bagi masalah gitu kan. Contoh begini ya. Percaya atau tidak, saya namanya orang hidup kan pasti ada masalah ya. Ketika ada masalah, saya telepon ibu saya, "Ibu, doain, Bu. Kalau lagi ada masalah, saya lagi ada masalah." "Ya, Nak, tak doakan." "Ya, doakan." Gitu kan. Masalah selesai. Itu ibu. Ya. Ibu saya pernah ngomong sama saya ketika namanya orang tua ya. Alhamdulillah orang tua saya dua-duanya masih ada. Kadang sakit ngomongin, "Doain ibu panjang umur." Amin, makasih banyak. Untuk doain ibu panjang umur, untuk doain anak-anaknya sama cucunya. Kan seperti itu kan. Ya saya berpikir ya memang betul, kita tuh butuh orang tua kita. Jadi saya sesibuk apapun itu ya pasti pulang saya ya. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali pasti pulang ya. Gitu kan. Terus berikutnya sering saya gitu kan. Dulu masih single belum nikah tuh. Kalau nggak ada apa-apa di Jakarta pulang aja gitu. Langsung pulang saya, langsung beli tiket. Luar biasa. langsung beli tiket di Paris. Sering saya bolak-balik ke Jakarta. Kadang lagi syuting ada cuma jeda 1 hari saya pulang. Malam pulang gitu kan. Misalnya cuma libur Minggu nih, gitu kan. Sabtu malam pulang, selesai syuting. Minggu sore balik. Iya, Senin pagi saya balik. Senin pagi balik langsung syuting gitu kan. Itu udah biasa. Ya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Karena terasa khasiatnya tadi. Terasa banget. Sehingga sudah ada ajiannya kalau bahasa pendekar. Terus ada lagi begitu pun sebaliknya. Misalnya ibu saya menyampaikan sesuatu nih. Ya maaf ya namanya anak ya. Kadang biasanya ada aja sisi, wah kayaknya lebih baik begini deh Bu. Agak mendebat dikit gitu. Saya 2 kali dalam hidup saya. Saya ingat banget. Yang pertama saya ngalami setelah sedikit berargue dengan ibu saya atau beda pendapat dengan ibu saya. HP saya langsung rusak. Masya Allah. Itu yang saya alami. Aneh banget ya, serius ini. HP saya langsung rusak. Cuman beda pendapat di WhatsApp lah ya, atau di SMS itu. HP saya besoknya rusak. Yang kedua sama. Gitu kan. Berapa tahun berselang ada lagi suatu hal yang kita bahas gitu kan. Terus saya menyampaikan beda pendapat. HP saya rusak juga. Abis itu saya ampun udah. Mutlak sudah ya? Udah selesai udah. Istilahnya saya udah dapat teguran dari Yang Maha Kuasa. Jadi sekarang kalau ada sesuatu apa saya ya aja gitu kan. Memang dalam artian ya memang orang tua punya pendapat sendiri yang memang nggak, ya lebih baik kita turutin itu sih. Pasti kan secara substansial pendapat orang tua jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya. Kalau abah saya ngomong ya, kan saya 3 bersaudara ya, kakak saya laki-laki semuanya, mas-mas saya dua-duanya. Jadi 3 bersaudara laki-laki semua kita. Ya abah saya ngomong kalau Holiday ini anak yang ibarat rapot nggak ada nilai merahnya gitu kan. Alhamdulillah, maksudnya so far sampai saat ini tuh nggak ada masalah gitu kan. Kemarin ibu saya posting status WhatsApp-nya itu capture status bio di Facebook saya. Saya tulis kan, aktor berdakwah, terus motivasinya, quote-nya di bawahnya tuh, semua aku lakukan demi ibu abah, gitu kan. Nama ibu saya terharu juga gitu di posting. Ya, misalnya ternyata ibu abah saya senang dan bersyukur, bangga punya anak yang nulis di bio medsosnya itu, semua aku lakukan untuk atau demi ibu abah. Masya Allah. Nah ini sekarang kita masuk ke wilayah pertarungan ini Mas. Ya bahasanya agak serem gitu ya, pertarungan. Karena biasanya kalau orang naik panggung gitu ya, naik daun istilahnya. Naik daun, kemudian banyak tawaran, biasanya agak miring-miring gitu ya, sempoyongan atau bahkan ada yang gelap mata gitu. Nah, Mas Holidi sebenarnya apa yang menjadikan Mas Holidi punya satu filter yang kuat sehingga sampai sekarang itu hanya mau menjalani film yang betul-betul religi gitu. Ya, religi Islami ya. Betul. Kan itu pasti ada pertarungan. Ini kan satu sisi kesempatan gitu kan. Sisi lain tidak relevan nih dengan misi saya yang sejak awal mau dakwah gitu. Nah, ini bagaimana Mas Holidi memenangkan itu semua? Ya, saya cerita sedikit ya. Bahwasanya memang saya punya prinsip ya. Ketika dapat tawaran main film, main sinetron, ada 2 syarat yang saya sampaikan ke produser maupun sutradara. Pertama,
tidak mau beradakan pegangan tangan, pelukan atau ciuman. Yang kedua, saya cek dulu skenarionya. Skenario Islami atau tidak, mendidik atau tidak. Ya, boleh skenario bukan film religi, bukan film Islami, tapi mendidik. Saya banyak main di film yang bukan film religi yang Islamnya kental, tapi mendidik. Contoh film Mars, itu kan, Mimpi Ananda, Raih Semesta, itu saya Acha Septriasa sama Kinaryosi, syuting di Gunung Kidul dan di Oxford University di library-nya, di perpustakaannya. Asli syuting izin di Inggris gitu kan. Itu film Mars. Itu film umum yang di situ saya menyampaikan kebaikan. Gitu kan. Dan menjadi trigger untuk Acha Septriasa ini dapat beasiswa di Oxford University ceritanya. Terus 2018 ya. Saya itu masih main 2018 2019 itu masih main film Chrisye. Film tentang Chrisye, penyanyi legendaris Indonesia. Saya sama Vino Bastian. Itu kan bukan film religi, tapi ceritanya saya itu menjadi orang yang sering diajak dialog Vino Bastian atau yang memerankan Chrisye ketika Chrisye ini mu'alaf. Jadi dialog ketuhanan itu dengan saya memerankan tokoh namanya Surya. Nah, asal skenario yang baik, Islami saya mau. Tapi istilahnya kalau tidak baik ya mohon maaf saya tolak. Saya mempunyai dua prinsip itu, tidak mau beradakan pegangan tangan, pelukan atau ciuman, yang terus cek dulu skenario itu dari saya pertama kali main film 2008. Usia saya 19 tahun waktu itu, belum nikah. Yang paling tadi pertanyaannya bagus itu, ketika ngetop-ngetopnya ujian pasti berat. Banyak. Saya tuh lagi ngetop-ngetopnya awal film Ketika Cinta Bertasbih. Film itu kan bombastis ya. Kurang lebih dapat 5,5 juta penonton ya. Syuting di Mesir dan luar biasa kan. Orang beli tiket hari ini, nonton baru besok. Film Ketika Cinta Bertasbih. Itu banyak banget yang, Mas Solidi, saya waktu Ketika Cinta Bertasbih tayang di bioskop, beli tiket hari ini dapat nontonnya baru besok. Karena full, orang udah penuh tiketnya, udah kehabisan. Ya. Kadang-kala ada yang misalnya dapatnya 18.15, maghribnya jam 18, udah wudu dari rumah bawa sajadah. Sholatnya di depan pintu masjid. Itu ada juga. Saya pernah nemuin ustadz tuh di Bekasi ngomong begitu. Karena gak mau ketinggalan maghrib, gak mau ketinggalan filmnya. Jadi sholatnya di depan pintu bioskop. Saya bilang, waduh antum ini dakwah juga ustadz. Mengingatkan orang gimana cara nonton bioskop tapi gak ninggalin sholat. Ya gak? Nah, itulah film Ketika Cinta Bertasbih. Saya punya prinsip dua itu. Pertama memang karena amanah orang tua. Kalau dia main film yang Islami aja, yang mendidik. Jadi public figure yang Islami. Jadi artis boleh artis yang Islam. Kedua, amanah dari film itu sendiri. Kan film sangat Islami ya. Di situ ada Ustadz Habibur Rahman Sirazi. Jujur nih saya terbuka. Sama beliau dulu awal main film juga udah langsung dibaiat saya. Setelah berjanji gitu kan. Selain disaksikan ada saksinya bahwa harus menjaga amanah dari film ini. Ya itu saya jaga sampai sekarang. Dan saya waktu itu ada tawaran sinetron umum di tahun 2012-an. Dipanggil produser, Holidi main nih film ini. Saya screen test itu mencocokkan peran kan. Ada sutradara yang saya nanya, peran saya apa nih Pak? Peran kamu boncengin peran utama perempuannya naik moge, naik motor Harley. Saya nggak sebut namanya peran. Waktu artisnya itu, artis perempuan ini lagi top-topnya. Lagi ngetop banget lah. Saya dipasangin gitu. Ceritanya saya boncengin peran utama perempuannya naik moge. Saya peran utama juga. Waduh, mati gue gitu kan. Kalau naik motor Harley gimana? Motor gede harus nyabuk gini kan. Betul. Lengket lah ya. Iya, ceritanya nganterin kuliah gitu-gitu kan. Waduh. Saya akhirnya minta maaf ke sutradara dan produsernya. Pak, saya minta maaf. Bukan saya nolak rezeki, tapi saya masih pengen terus berdakwah. Saya ngomong pelan-pelan biar nggak menyinggung. Saya tetap berusaha main film, tidak mau berada pegang tangan, pelukan atau ciuman. Jadi mohon maaf untuk tawaran judul ini, saya tidak bisa terima. Gitu. Akhirnya produsernya mengerti, gitu kan. Dan produsernya baik, gitu kan. Dalam artian, akhirnya mengerti ngomong begini. Ya nggak apa-apa Holidi, gitu kan. Terima kasih tentang yang disampaikan. Saya jadi lebih ngerti tentang Islam. Masya Allah, berhasil dakwah. Masya Allah, padahal produsernya non Muslim ya. Saya sampaikan seperti itu dan menghormati. Gitu kan. Saya lebih tahu tentang Islam. Ya alhamdulillah, jadi dakwah juga seperti itu. Betul. Gitu kan. Tapi waktu itu juga saya nggak lillahi ta'ala aja nolak tawaran. Saya
lillahi ta'ala aja, maksudnya gini, apakah efek nanti produser ini tersinggung terus saya nggak di calling lagi, nggak dipakai lagi di sebuah judul sinetron. Ya udah, pokoknya saya lillahi ta'ala, gitu. Nggak masalah buat saya, gitu kan. Nah, itu saya alami tuh lagi top-topnya karir saya. Nah, berikutnya saya masih dapat tawaran di sekitar tahun 2019, baru-baru aja lah ibaratnya 2 tahun, sekitar 2 tahun yang lalu ya. Holidi ini peran utama, syuting di Jakarta, Bandung, Garut hanya 20 hari. Honornya 150 juta. Saya ngetes, kalau 200 juta gimana, Pak? Oke, besok saya kabarin. Besok dikabarin. Oke, produser, oke 200 juta. Kita ketemu langsung tanda tangan kontrak ya. Saya bilang, tunggu dulu Pak, Anda sudah tahu belum tentang saya? Kenapa? Saya kalau main film menyampaikan 2 syarat. Yang pertama, tidak mau berada dalam pegangan tangan, pelukan atau ciuman. Yang kedua, cek dulu skenario Islamnya atau tidak. Ya udah, kita kirim ya skenarionya ke rumah kamu. Dikirim lah. Saya baca. 200 juta nih film. Innalillahi. Ternyata ini film komedi yang di dalamnya banyak perempuan pakai baju terbuka. Ceritanya saya ketua geng motor. Naik motor, geng motor, terus lihat cewek baju seksi, terus saya godain. Gitu. Ya Allah, innalillahi, ini gak sesuai dengan prinsip saya. Bukan salah film komedinya, nggak apa-apa main film komedi. Saya di sinetron, beberapa sinetron juga istilahnya banyak scene-scene yang komedi, komedi situasi, gak ada masalah. Tapi perempuan pakai baju terbukanya ini, ceritanya saya godain. Waduh, gak sesuai imat saya ini, gitu kan. Padahal itu nilainya 200 juta. Kedua cuma 20 hari. Ya, di Jakarta, Bandung, Garut deket. Akhirnya mohon maaf saya tolak, gak sesuai ya. Apakah kalau ketika ditanya, apakah Mas Holidi, wah uangnya udah banyak? Enggak. Kalau saya punya prinsip ya, hidup bukan hanya uang yang dicari, kita umat muslim. Tapi apa? Ada 2. Ya. Pertama, apa itu yang kita cari? Saya pulang dari Mesir nih. Mau balik ke Jakarta untuk syuting film kedua. Ketika Cinta Bertasbih tahun 2008. Salim ke ibu saya dikasih libur 1 minggu sama produser saya. Habis itu lanjut film kedua, syuting di Jawa Tengah, ya, Jakarta sebagian, Jawa Tengah, Jogja, Kudus, Solo, dan sekitarnya. Jogja dan sekitarnya, Jawa Tengah. Terus saya salim ke ibu saya, mau balik Bu ke Jakarta. Tangan saya dipegang nih. Holidi, selamat dulu baru sukses. Masya Allah. Jadi bukan sukses dulu baru selamat. Ya, selamat dulu baru sukses. Saya diem. Ya Allah, ini maknanya dalam banget ya. Terus ibu saya ngomong lagi. Iya, itu banyak orang sukses tapi nggak selamat. Ya Allah. Luar biasa. Itu kan luar biasa. Nah, saya kaji-kaji ternyata emang kulillahumma malikal mulki tutil muka man tasya wa tasil muka mimman tasya wa tu'izu man tasya wa tudil man tasya biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kan Allah punya hak ya untuk memuliakan seseorang, Allah punya hak untuk menghinakan seseorang ya. Mengangkat, menghinakan. Allah punya kerajaan, memberikan kekuasaan seseorang gitu kan. Memuliakan, menghinakan itu haknya Allah ya. Jadi ya memang kita harus hati-hati nih dalam hidup, kuncinya harus warok, takut dosa ya, apalagi tentang kerjaannya, kita menerima rezeki gitu. Apalagi sekarang saya punya anak, harus ngasih makan yang halal kayak gitu kan, itu penting banget. Jadi amanah ibu saya, selamat dulu baru sukses. Nomor 1 yang harus kita cari keselamatan. Yang kedua ya ya tentunya barokah ya, keberkahan ya, itu penting. Uang banyak tapi nggak barokah habis. Ya, uang dikit tapi tentu cukup buat ini buat itu. Nah, ya. Dan kita sendiri umat Islam, saya selalu bilang kalau kepada generasi milenial, adik-adik kita, saya bilang, saya juga termasuk masih 89 ya, generasi milenial 89, 90 masih gitu. Termasuk, ada yang mengatakan risetnya seperti itu. Saya mengatakan bahwa kita kan beragama Islam, di KTP kita agama Islam gitu kan. Teman-teman udah tahu belum arti kata Islam, kosakata itu dari mana? Ini kan Islam dari kosakata bahasa Arab. Yang artinya adalah aslama, salama, yaitu keselamatan. Ya, salah satunya. Jadi kalau kita mentaati perintah Allah, sebenarnya keselamatannya buat siapa? Buat kita sendiri. Ya, kita menjauhi larangan Allah, keselamatan untuk kita sendiri. Jadi kita bekerja juga seperti itu, mencari keselamatan dan keberkahan. Masya Allah, luar biasa. Nah ini by the way kan biasanya kalau orang sudah populer, kemudian ya apa-apa sudah diberi kemudahan oleh Allah, itu biasanya dia lupa itu. Ini kan gue kerja keras nih kan. Apalagi Mas Holidi cerita juga sempat jadi juara di biologi gitu kan. S2, kuliah sampai S2 itu kan pasti ada effort besar ya, membagi waktu, terus melatih kedisiplinan dan seterusnya. Tapi kenapa Mas Holidi itu masih
mau gitu ya. Istilahnya bareng sama BMH gitu ya, ngajak orang berbuat baik begitu. Sesuatu yang mungkin kalau dari sisi pandangan sosiologis tuh Ya. pada kelas-kelas masyarakat, Ya. apa sih sebenarnya gitu kan yang menjadi satu kesadaran dan motivasi Mas Walidi terjun atau mendukung program-program kebaikan Ya. bersama BMH ini? Ya, jadi gini, kan saya juga pasti setiap manusia punya khilafan Betul, kan, betul. punya dosa ya. Saya juga bukan orang yang sempurna. Tadi kan saya bilang saya ini terpilih jadi peran utama di film Ketika Cinta Bertasbih, audisinya 7.000 orang lagi, 7.000 orang lebih dari data RCTI. Saya bilang saya bukan karena saya hebat, tetapi karena sebuah niat-niat ingin membahagiakan orang tua. Karena saya merasa kalau diri saya sendiri, ya al-insanu makhluk khotok wa nisan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Saya juga banyak dosa, banyak kekhilafan. Kalau imanu ya situ khus, iman naik turun. Ya saya juga sama, iman kadang naik, kadang turun. Just only human, saya manusia biasa. Nah, ibu saya pernah ngasih nasihat saya waktu itu. Oh Didi, meskipun di Jakarta kamu harus tetap nyari pondok. Gitu. Saya kan TK SD madrasah, terus sempat di pondoknya kakek saya berinteraksi dengan ustadz. Terus saya mondok di kampung saya namanya Tanwirul Hija di Gempeng di Bangil itu kan. Saya nemu tuh pondok yang luar biasa juga ya, pengasuhnya Kiai Haji Amir Hamzah yang nikahkan saya sama istri saya. Itu di Buncit di Pejaten ya, Jakarta Selatan, namanya Pondok Darul Islam. Saya sampai baik sampai sekarang, anaknya beliau nikah, saya juga diminta datang pidato mewakili keluarga, itu luar biasa. Beliau juga menikahkan saya sama istri saya di Klaten. Nah, ibu saya bilang, kenapa? Karena harus ada filternya. Gitu kan. Kamu mau hidup di kota, apalagi di kota besar. Nah, saya bersyukur sekali bisa kenal BMH ya. Di sini adalah lembaga yang luar biasa ya. Saya tahu lembaga ini sangat amanah ya, terpercaya menyalurkan bantuan ya sampai ke pelosok-pelosok. Ada banyak program yang saya sukai dari BMH ini ya. Kalau saya lihat itu program yang luar biasa ya, gitu kan, cerdasnya ya. Istilahnya kecerdasan sosialnya itu kan luar biasa. Itu kan yang dai pelosok itu kan luar biasa ya. Saya lihat videonya, saya juga pernah memberi motivasi kepada teman-teman dai muda BMH ya, ustadz-ustadz muda di salah satu tempat di Taman Mini waktu itu ya. Itu kan istilah motivasi lah. Dan itu kan luar biasa ya. Kalau kita dakwah hanya di kota-kota besar, ya banyak juga yang dakwah di situ. Dan orang-orangnya juga udah banyak mendapatkan kajian-kajian kan dari teknologi informasi, dari YouTube dan lain segala macam. Sedangkan BMH mempunyai program yang luar biasa, itu dai pelosok ya, masuk ke hutan, harus ngelewatin jalanan yang terpotong mungkin karena hujan, berputus karena hujan, sungai dan lain segala macam. Terus di situ nemuin perkampungan tengah hutan. Itu kan masya Allah luar biasa ya. Saya ngelihatnya senang ya. Saya terharu, senang, dan saya bersyukur kenal BMH karena istilahnya ketika saya berinteraksi dengan BMH, dengan Mas Melki dan juga tim semuanya ya, dengan Ustadz dirut kita, dai-dai dan semuanya ya yang ada di BMH, itu sama dengan memfilter saya, gitu kan. Dalam artian di kala saya berkegiatan di luar ya, meskipun saya juga berdakwah di sinetron-sinetron religi, tapi kan lingkungannya tetap dunia entertainment kan. Betul. Di situ ada glamor, ada segala macam kan, bertemu dengan interaksi dengan artis-artis lain ya. Jadi saya bersyukur ketika diajak ya oleh BMH gitu kan untuk bergerak di beberapa programnya, itu saya sangat bersyukur. Itu kayak memfilter diri saya. Karena hidup ini nggak mungkin lah kita nggak butuh suatu tempat yang membuat kita jauh lebih baik ya. Nah, itulah maksudnya apa? Memfilter. Sholat kan juga memfilter kan, gitu kan, menjauhkan kita dari perbuatan mungkar ya. Jadi saya sangat bersyukur nih, dan juga saya sangat berterima kasih kepada donatur-donatur kita ya, yang begitu luar biasa mendukung program ini. Karena saya melihat langsung ya betapa amanahnya BMH ini ketika waktu itu ada banjir bandang di Lebak, Banten. Iya, betul. Bareng-bareng deh ya, Mas. Bareng-bareng, saya dijemput tuh habis subuh. Gitu kan. Dan langsung dengan dirutnya ya waktu itu ya, gitu dengan tim. Saya habis subuh dijemput, langsung berangkat. Bayangin aja kita dari Jakarta menuju ke lokasi itu 3 jaman lebih darat itu ya, mungkin bisa jadi 4 jam atau 3,5 jam. Itu lumayan jauh banget gitu. Betul. Dan BMH bisa sampai
ke titik itu ya, benar-benar ke titik vital yang benar-benar rumah banyak yang hanyut ya, itu benar-benar hanyut semuanya lah. Kita nyebrang menyalurkan bantuan itu, kita ngangkat barang bantuan itu sampai benar-benar nyebrang kali, itu beneran nyebrang kali yang Terasa ya. lebar gitu karena kena banjir bandang. Jadi saya melihat ini luar biasa lembaga ini. Mempunyai visi misi ya, termasuk paling aktif ya, termasuk paling cepat juga datang ke lokasi. Terus nggak hanya bekerja pada saat ada bencana, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Tim BMH ini tidak hanya bekerja pada saat bencana, tapi bekerja setiap hari. Apalagi Ramadan saya dengar Senin sampai Minggu untuk umat ibadah itu luar biasa. Udah ada tanggal merah sudah. Ada tanggal merah sudah ya. Ya, dan itu kan ke pelosok-pelosok hutan-hutan itu ya. Istilahnya Dai Tangguh itu menurut saya luar biasa itu. Bahwasanya nggak mungkin lah kalau kita nggak datangin, mereka akan datang kepada kita. Betul. Ya kan? Saya melihat suku-suku pedalaman, terus sampai mengerti tentang pakaian-pakaian Islami, gitu kan, mereka menggunakan pakaian Islam itu kan sangat menyentuh ya, sangat luar biasa. Jadi saya juga pun secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada sama-sama Mas. Alhamdulillah. Ya mungkin juga dari kepercayaan masyarakat dan dukungan Mas Walidi, saya juga sampai ke Bovendigul Mas, dalam rangka untuk meliput dakwah Dai Tangguh kita di Bovendigul, dan alhamdulillah sempat ke ruang di mana Bung Hatta itu diasingkan oleh Belanda itu kan. Subhanallah, luar biasa emang. Luar biasa. Dahsyat emang, dan itu adalah gerakan umat Islam semua bersama BMH didukung Mas Walidi itu. Nah, yang terakhir nih Mas Walidi. Tadi kan Mas Walidi punya cita-cita, kayaknya sudah serius banget nih mau menekuni sutradara gitu ya. Kira-kira apa nasihat buat anak muda yang dia pengen tuh menjadi public figure atau langsung deh mengikuti jejak Mas Walidi? Apa sih yang mesti dia lakukan? Apakah banyak latihan acting atau banyak nyari komunitas-komunitas perfilman, atau justru dari niat tadi? Silakan Mas Walidi. Ya, yang pertama kali pasti tentukan minat Anda ya, tekad Anda ingin menjadi apa. Kalau pengen menjadi aktor, boleh silakan ya. Ikhtiar itu hukumnya wajib ya. Casting kemana-mana itu wajib gitu kan. Mungkin jadi figuran dulu boleh, nggak ada masalah. Mungkin bikin konten dulu, latihan acting di konten-konten boleh, nggak ada masalah. Tapi yang saya ingatkan tadi, jalan menuju cita-cita kita tercapai atau tidak, mudah atau susah, itu balik lagi ke innamal a'malu binniyat. Tujuannya untuk apa? Saya pernah ngomong di sebuah media bahwasanya waktu audisi film Ketika Cinta Bertasbih ada 7.000 orang lebih yang ikut. 9 kota besar dibuka di Indonesia dan 1 negara di Mesir. Pada waktu itu kalau niat saya ingin jadi artis atau populer, terkenal, ingin masuk infotainment, bisa jadi bukan saya yang kepilih. Iya. Gitu kan, Allah ngelihat niat kita kan. Betul. Saya benar-benar nothing tulus, nggak pengen ngerasa saingan atau ngalahin orang-orang yang ikut audisi, teman-teman saya. Enggak sama sekali. Nothing tulus saya. Karena niatnya ingin membagikan orang tua, ternyata memudahkan. Makanya ketika saya motivasi ke adik-adik generasi milenial di kampus-kampus, saya bilang bahwasanya kalian pengen cita-citanya tercapai dengan mudah apa sulit? Mudah. Cepat atau lambat? Cepat. Saya kasih resepnya. Apa Kak resepnya? Resepnya adalah birrul walidain. Itu orang tua. Pulang dari sekolah, pulang dari kampus, berbakti kepada orang tua. Jangan pernah melawan orang tua, membantah apa membentak ya. Gitu kan. Dan berbakti, niatkan untuk ilmu ini untuk membagikan orang tua. Insya Allah akan terkabulkan. Dari pertama memang niat. Ikhtiar ya termasuk berdoa juga ikhtiar kan. Gitu kan. Anda berdoa, ikhtiar, Anda casting. Pengen jadi artis tapi di rumah aja gitu kan. Ya mungkin bisa juga, orang bisa dengan bikin konten kan zaman sekarang bisa kan. Tapi juga harus ada ikhtiar yang serius, bikin konten yang baik ya. Terus saya lihat misalnya konten kreator sekarang ya banyak ya, bukan hanya ratusan, bukan hanya ribuan, mungkin udah jutaan ya. Betul. Di platform media sosial banyak, bukan hanya YouTube, yang lain juga banyak. Saya cuma mengingatkan, Anda berpikir yang jauh lah sebagai konten kreator. Kenapa? Ya, suatu saat Anda akan nikah, Anda juga akan punya anak. Ya. Ini yang saya rasakan. Anak saya kadang iseng lihat di laptop saya atau apa gitu kan, atau iseng dilihat konten media sosial. Saya akan menjadi sedih kalau nggak sengaja anak saya melihat sebuah konten yang nggak mendidik. Nggak mendidik dari apa? Konten anak-anak tapi isinya
kalimat-kalimat yang kasar, Iya. kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang tidak mendidik ya. Saya berpikir mungkin yang bikin konten kreator ini nggak memikirkan suatu saat dia akan nikah meskipun dia masih muda nih. Ketika dia akan menikah dan suatu saat anaknya juga akan melihat. Betul. Ya. Jadi janganlah gitu kan istilahnya membuat konten ya yang tidak mendidik. Betul. Ya. Ini yang suatu saat disesali. Yang suatu saat disesali ya. Ada kan sekarang banyak tuh istilahnya netizen yang cerdas ketika ada konten yang tidak baik itu viral kan komennya gitu. Ini dia pada saat dewasa nanti pasti akan menyesal apa yang diperbuat. Kan banyak kemarin juga ada tuh saya nggak sebut nama. Konten kreator istilahnya ketika dewasa dia terkenal, terus ada netizen yang rajin mencari riwayat postingannya kan di Facebook. Jejak digital waktu dia kecil udah punya Facebook misalnya gitu kan. Terus akhirnya dia minta maaf. Saya maaf ya waktu kecil punya Facebook, saya nulis ngaco nih gini. Jadi viral dia, trending topik nomor 1 ya di Twitter. Dia minta maaf karena menyesal waktu itu gue kecil masa gue nggak nyangka gue ngomong seperti ini. Betul. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi pikirkanlah juga kalau nggak sengaja anak-anak kecil lihat pantas nggak Anda bikin konten seperti itu ya. Jadi jangan hanya ngejar viewer ya atau monetisasi, tapi juga pikirkanlah tentang peradaban generasi bangsa Indonesia ini. Gitu kan. Itu jadi tanggung jawab kita loh. Saya juga sedih. Istilahnya kalau konten kreator hanya ayo istilahnya ngomong kasar gitu kan untuk dilihat orang, ditonton orang. Ya mau jadi apa generasi kita gitu kan ke depannya. Masa jadi bangsa Indonesia jago-jagoan bikin konten kan nggak cuma begitu kan. Tapi juga bagaimana bangsa ini menjadi baik, punya akhlak yang baik itu kan jauh lebih penting ya. Insyaallah. Luar biasa Mas Holidi. Terima kasih banyak silaturahimnya sama-sama bersama BMH TV di Bincang Mulia. Tampaknya pemirsa BMH TV tidak ada kesimpulan dari saya, tapi kalau ada 2 kata yang harus dipegang oleh kita, utamakan selamat baru raih sukses itu. Dan ini adalah nasihat dari Ibunda Mas Holidi yang insyaallah kalau ini kita terapkan kesuksesan, keberkahan, bahkan keselamatan akan juga Allah berikan kepada kita semua. Karena itu adalah spirit ilahiyah. Dan yang tidak kalah penting, mari bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua kita. Terima kasih banyak Mas Holidi. Semoga Allah berkahi, Allah ijabah cita-citanya, dan ke depan lahir film-film yang luar biasa di Indonesia dan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.